Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, pembicaraan kita lanjutkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan menolong orang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatih." Barang siapa yang memenuhi kebutuhan atau hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Jadi di sini menolong orang lain, perhatian kita kepada saudara kita, sama manusia, sama muslim, maka Allah akan memenuhi kebutuhan kita, akan memenuhi segala keperluan kita, karena kita tidak mengabaikan saudara kita, tidak melupakan orang lain yang sangat membutuhkan, sementara kita mampu untuk memberikan bantuan atau pertolongan. Jadi di sini tidak ada yang sia-sia pertolongan yang kita berikan, sehingga dikatakan kalau kita menolong orang lain sebetulnya berarti menolong diri kita sendiri. Yang keempat, arahkan hidup kita kepada Allah dan hari akhirat. Apapun yang kita lakukan, niatkanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmizi, barang siapa meringankan beban seorang mukmin di dunia, Allah pasti meringankan bebannya pada hari kiamat. Siapa saja yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, Allah pasti akan memberi dia kemudahan di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah pasti akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Bukan main nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Janji-janji Allah yang sedemikian rupa ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kata-kata polesan belaka. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan demikian, maka kita sebagai orang yang beriman yakin bahwa semua yang disampaikan oleh Rasul itu adalah benar adanya. Jadi kalau kita mau meringankan beban seorang mukmin di dunia, maka Allah meringankan beban kita pada hari kiamat. Beban hari kiamat itu na'udzubillah, bukan main beratnya, tidak ada tandingannya, tidak ada persamaannya di dunia ini. Jadi kalau kita mau meringankan beban saudara kita sama mukmin di dunia ini, yakinlah di hari kiamat nanti beban kita menjadi lebih ringan. Dan kalau kita memberi kemudahan pada seorang yang sedang menghadapi kesulitan, Allah akan memberi dia kemudahan dunia dan akhirat. Nah, ini juga luar biasa. Kemudahan yang kita berikan walaupun hanya sedikit, walaupun kecil menurut penilaian kita, tapi orang yang sedang dalam kesulitan merasa sangat terbantu sekali. Insya Allah, Allah akan memberikan dia kemudahan di dunia dan di akhirat. Jadi tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Siapa saja yang menutup aib seorang muslim di dunia, Allah pasti akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Jadi kita jangan membuka aib orang, tapi justru diperintahkan untuk menutup aibnya. Sehingga aib kita di dunia maupun aib kita di akhirat insya Allah akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi tidak ada pertolongan yang kita berikan sia-sia, karena pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amal ibadah itu hendaknya kita niatkan lillahi ta'ala, agar kita mendapat ridha Allah, agar amal yang kita lakukan tidak sia-sia.
Kemudian yang terakhir, jadilah hamba Allah yang bertakwa, yang memang merupakan tujuan hidup daripada orang yang beriman. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kesempatan lain kita teruskan kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.